Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Madiun, SIP, sinergitas, integritas, prioritas, bersama kita bisa. Tema ngaji bareng Ramadan kita kali ini adalah 3 makna kemenangan Idul Fitri. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Madiun dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah. 1 bulan sudah kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kita akan meninggalkan Ramadan yang mulia ini. Ada kesedihan, kekhawatiran, akankah kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang? Dan ketika puasa Ramadan usai, maka 1 Syawal menjadi hari yang dirasa patut dirayakan. Bergembira dengan datangnya Syawal memang tidak bisa dihindarkan. Umat Islam menyebutnya sebagai hari kemenangan. Kenapa Idul Fitri penting untuk diperhatikan oleh setiap insan Muslim? Karena di dalamnya terdapat proses untuk mencapai derajat manusia yang beruntung. Keberuntungan setelah melewati ibadah puasa Ramadan dan diakhiri dengan rangkaian Idul Fitri. Ada 3 hakikat kemenangan di dalam bulan Syawal. Yang pertama, kemenangan spiritual. Inilah kemenangan jiwa yang bersih dari syirik, hasud, dan dengki serta kesombongan. Setelah Ramadan berakhir yang membatasi segala fungsi biologis, maka kesucian spiritual ini harus tetap dijaga. Di dalam Quran surah As-Sams ayat 9-10 disebutkan, Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikannya dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Dalam surah Al-Mu'minun dari ayat pertama sampai ayat 9 dikemukakan sifat-sifat orang mukmin akan meraih al-falah, yaitu khusyuk di dalam sholat, menunaikan zakat, menjauhkan diri dari perbuatan sia-sia, memelihara amanat dan janji, serta memelihara waktu-waktu sholat. Di dalam surah Al-A'raf ayat 57, orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad memuliakan dan membela beliau, termasuk orang-orang yang beruntung. Sedangkan di dalam surah Al-Qasas ayat 67 dijelaskan, wa amma man taba wa amila amilan sholihan fa asa ayyakuna minal muflihin. Dan orang-orang yang bertaubat dan beriman serta mengerjakan amal soleh, maka ia termasuk orang yang beruntung. Sesungguhnya dari ayat-ayat di atas dapat digambarkan bahwa kemenangan spiritual yang sesungguhnya adalah kita mampu tetap menjaga bahkan meningkatkan segala amalan-amalan ibadah baik yang sudah kita jalankan selama bulan Ramadan. Makna kemenangan yang kedua adalah kemenangan emosional. Kemenangan emosional berarti keberhasilan mengontrol emosi. Kemampuan mengontrol emosi berarti mengedepankan sikap kesabaran. Di dalam hadis Rasulullah, laisa syadid bis-sur'ah, innamas syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat bukanlah orang yang sering menang di dalam berkelahi, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya ketika dia sedang marah. Maka makna kemenangan secara emosional adalah bagaimana kita mengendalikan emosi kita meski Ramadan telah berlalu. Kita harus tetap mampu menjaga segala bentuk amarah, nafsu, dan lebih bersabar dalam menghadapi apapun. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Madiun dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Kemenangan ketiga adalah kemenangan intelektual. Kemenangan ini ditandai dengan melahirkan sosok muslim yang mampu membaca situasi dan kondisi. Kecerdasan bukan hanya melampaui nilai-nilai yang telah ditentukan, tetapi juga kesesuaian atau balance antara kualitas dan kuantitas.
Hal ini diperkuat dengan hadis Nabi yang menegaskan bahwa manusia yang cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik dalam mempersiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan setelah mati. Ibu-ibu dan wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Madiun dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Hakikat hari raya bukanlah huru-hara atau pesta pora. Ini adalah satu momentum untuk introspeksi diri setelah sebulan penuh kita digembleng dengan puasa dan berbagai rangkaian ibadah yang menyertainya. Seharusnya pada momen Hari Raya Idul Fitri ini kita terlahir kembali sebagai manusia paripurna tanpa berlumur dosa. Ramadan dengan tilawatil Qur'annya seharusnya mampu menjadikan kita sebagai pribadi muslim yang memiliki jiwa dan hati yang lembut. Semakin tinggi nilai simpati dan empatinya kepada sesama. Karena hakikat puasa Ramadan bukan hanya mengajarkan nilai-nilai kesolehan individu semata, namun hakikat puasa Ramadan juga menanamkan nilai-nilai kesolehan secara sosial. Akhirnya, saya, Haja Ati Abida Irfan Al-Haidari, selaku Ketua Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Madiun, atas nama pribadi, pengurus, dan segenap anggota Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Madiun mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Semoga kita dapat meraih kemenangan Idul Fitri yang hakiki dengan menjadi insan yang lebih baik, dan semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang akan datang. Akhirnya, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Waj'alna Allah wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wal maqbulin. Kullu 'am wa antum bi khair. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.